Tolong siapapun yang bisa menolong, saya dipaksa kerja karena saya ndak mau kerja, kafil saya mengancam-ngancam saya. Semoga ada yang bisa menolong saya. Berita kedua dari Taiwan, insiden jago merah terjadi di Shanxia, New Taipei City. Salah satu korban adalah seorang PMI asal Cianjur. Berita yang ketiga dari Hong Kong, yaitu 2 WNI calon paparan diciduk aparat Hong Kong karena terlibat kasus kejahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Sebuah akun FB dengan nama Cinta Cinta viral di media sosial lantaran dia upTS, di mana dia menyebutkan di situ dia saat ini lagi memohon pertolongan dengan menyertakan foto identitas seperti paspor. Post dari mbaknya ini banyak dibagikan oleh rekan-rekan FB. Identitas saya pertama ke Dubai sebelum saya dijual ke Arab Saudi, dan tiba di Arab Saudi saya pikir akan kerja satu rumah, ternyata saya dijual lagi dari satu rumah ke rumah yang lainnya dengan harga yang fantastik, tapi saya digaji dengan harga yang minim. Saya bertahan kerja karena saya dijanji 2 tahun akan dipulangkan, ternyata sampai detik ini saya ndak dipulang-pulangkan. Malah saya dioper ke sana kemari. Gaji masih 3 bulan belum dikasih, janjinya nanti kalau sudah mau pulang baru dikasih. Tapi saya tunggu-tunggu, sepertinya ndak ada respon dari kafil saya untuk memulangkan saya. Malah disuruh kerja. Semoga ada yang membaca ini dan berhati tulus yang betul-betul mau membantu. Amin ya Allah. Sebelum alat komunikasi saya terputus, demi bisa pakai alat komunikasi, saya harus terpaksa mengulur waktu melakukan semua perintah majikan, apapun yang disuruhkan. Semoga secepatnya bisa ada respon yang baik sebelum ketahuan. Dilihat dari paspor ini, mbaknya atas nama Asniar, berasal dari Hudoa, Kendari. Kalau nggak salah, Kendari itu daerah Sulawesi Utara ya teman-teman. Mbaknya ini pertama kali datang ke Timur Tengah itu ke Uni Emirat Arab atau ke Dubai ya. Terus saat ini posisi terakhir mbaknya ada di Arab Saudi Sayhat. Katanya mbaknya ini dipaksa kerja, dan kalau nggak mau kerja maka kafilnya atau agen yang ada di Arab Saudi sana itu akan mengancam-ngancam dia ya. Semoga mbaknya ini baik-baik saja, dan post dari mbaknya ini udah banyak dibagikan oleh teman-teman PMI ya. Jadi semoga pertolongan segera datang. Mungkin teman-teman yang ada di Timur Tengah bisa mencarikan solusi untuk mbaknya ini. Sebenarnya bisa juga melapor ke KJRI ataupun KBRI yang ada di Arab Saudi sana, cuma mungkin akan lebih lambat ya penanganannya. Kita doakan bersama semoga mbaknya ini dimanapun dia berada, dia bekerja, semoga mbaknya selalu ada dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Amin amin ya robbal alamin. Berita yang kedua dari Taiwan, kebakaran terjadi di gedung apartemen New Taipei City, tepatnya di daerah Shanxia pada hari Rabu pagi, yaitu tanggal 11 Agustus, yang menyebabkan 3 orang tewas dan 4 dalam kondisi kritis. Kebakaran itu terjadi di lantai 1 sebuah gedung 6 lantai di distrik Shanxia dan menyebar di area seluas 20 ping atau 66 meter persegi, yang menjebak pemilik apartemen, istrinya, 3 anak mereka, saudara laki-laki istri, dan seorang pekerja migran perempuan. Salah satu korban yang luka itu ternyata adalah seorang TKW asal Cianjur, Indonesia yang berusia 34 tahun, yang kebetulan pada saat kejadian ia berada di dalam bangunan tersebut. Kita doakan bersama-sama ya teman-teman, semoga mbaknya ini bisa segera sembuh, pulih kembali. Amin amin ya robbal alamin. Atas kejadian ini, Depnaker Taiwan sigap membantu dan menghubungi keluarganya di Indonesia dan juga memberikan santunan keuangan atas kejadian ini hingga korban pulih kembali.
Sedangkan Biro Sosial New Taipei juga langsung mengeluarkan dana bela sungkawa sebesar 45.000 NT dolar untuk keluarga korban meninggal. Dilansir dari Suara BMI dari udn.com, identitas korban dalam kebakaran itu adalah Zan, 42 tahun yang merupakan pemilik rumah, terus putrinya yang bernama Yang berusia 10 tahun, terus putranya yang berusia 1 tahun, ketiganya meninggal dunia. Sedangkan korban luka-luka adalah istri pemilik rumah yang berusia 42 tahun, anak perempuannya, saudara laki-laki pemilik rumah, anak laki-laki berusia 7 tahun, dan seorang TKI asal Indonesia yang bekerja di rumah tersebut. Menurut departemen tersebut, pihaknya menerima laporan kebakaran pada pukul 1:45 pagi dan mengerahkan 38 kendaraan dan 120 petugas pemadam kebakaran untuk menangani situasi tersebut. Api berhasil dipadamkan pada pukul 2:07 pagi. Kronologi terjadinya kebakaran menurut penyelidikan awal dari pemadam kebakaran adalah dikarenakan terjadi korsleting. Jadi minggu lalunya itu ayah dari pemilik rumah itu meninggal dunia dan aula berkabung itu didirikan di ruang tamu. Karena ada beberapa lilin dan kabel sambungannya itu mengalami konslet, maka tirai aula berkabung terbakar dan kebakaran itu terjadi sangat cepat. Saat itu orang-orang di dalam rumah terhalang untuk bisa melarikan diri dan diduga karena terkena oleh asap tebal, makanya menimbulkan banyak korban. Next, berita dari Hong Kong dilansir dari apakabaronline.com. Terlibat dalam kelompok pencuri dan penipu 2 mantan PMI di Hong Kong diciduk aparat. Peminat status refugee atau paparan dari kalangan pekerja migran Indonesia di Hong Kong kembali bertambah. Ironisnya, saat legalitas status paparan mereka belum kelar, mereka telah menjadi bagian dari sebuah sindikat kejahatan. Hal tersebut terungkap pada aparat dari kepolisian dan imigrasi yang melancarkan gelaran operasi rutin anti pekerja ilegal di kawasan Wan Chai kemarin pada tanggal 11 Agustus 2021 sekitar jam 6 petang. Dalam gelaran tersebut, aparat berhasil menangkap 7 orang asing yang terdiri dari 2 orang paparan asal Pakistan, 2 paparan asal Thailand, 2 calon paparan asal Indonesia, serta seorang overstay asal daratan. 2 calon paparan yang merupakan berasal dari Indonesia diketahui berkomplot dengan 2 paparan asal Pakistan yang selama ini telah melakukan serangkaian aksi pencurian dan penipuan. Korbannya warga lokal dan beberapa orang sesama PMI. Kini seluruh yang ditangkap tengah menjalani penahanan untuk pendalaman kasusnya. Selanjutnya mereka akan menjalani proses hukum di pengadilan. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.